Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sudi asudi pacatang nanyo anyang wisodhaye. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tak seorang pun dapat menyucikan orang lain. Demikian sabda Sang Buddha di dalam kitab suci Dhammapada syair 165. Ibu bapak, upasaka dan upasika sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, ibu, bapak, dan upasaka, upasika yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita kembali melakukan kewajiban kita sebagai umat Buddha, yaitu melakukan puja, penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengulang paliwacana serta bermeditasi untuk mengolah pikiran-pikiran kita menjadi lebih bijaksana. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya yakin dan percaya tidak hanya pada hari ini, tidak hanya pada pagi hari ini melakukan kebajikan, tetapi saya yakin dan percaya ibu bapak sekalian sudah melakukan sejak hari kemarin, hari yang lalu, minggu yang lalu, bahkan bulan-bulan yang lalu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena kita yakin dan percaya bahwa kebaikan itu akan berbuah kebahagiaan. Oleh sebab itu, kita terus melakukan kebaikan. Namun sebelum saya berbicara mengenai apa yang akan saya sampaikan, patut kiranya kita sebagai manusia, sebagai umat Buddha, bersyukur atas kesempatan yang kita miliki pada pagi hari ini. Setidaknya kita bisa bernapas satu hari. Apakah Bapak Ibu sudah bersyukur ketika di pagi hari membuka matanya? Saya yakin Ibu Bapak melakukan hal itu. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukur atas kesempatan yang dapat kita miliki. Selain itu juga, selain kesempatan, kita memiliki kesehatan. Karena kita sehat, Bapak Ibu sekalian dapat berkumpul di sini, mengulang kembali ajaran Sang Buddha. Kalau tidak sehat, saya yakin dan percaya, Ibu Bapak akan berbaring di kamarnya masing-masing atau berbaring di rumah sakit. Tetapi karena kesehatan, Ibu Bapak sekalian bisa berada di tempat ini. Selain kesehatan, ada juga keinginan. Kalau tanpa keinginan, saya yakin dan percaya Ibu Bapak sekalian tidak akan ada di tempat ini. Oleh karena itu, patut kita syukuri ketiga hal itu. Antara kesempatan, kesehatan, dan keinginan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian,
Tadi saya kutip syair Dhammapada 165 yang mempunyai latar belakang, yang mempunyai kisah. Pada zaman Sang Buddha, pada seorang upasaka bernama Culakala. Upasaka Culakala. Seorang laki-laki bernama Culakala. Culakala ini adalah upasaka atau pemuda yang sangat rajin, yang sangat taat dalam melakukan kebajikan. Tentu pada hari-hari uposata, baik itu uposata bulan terang maupun gelap, upasaka Culakala ini akan bermalam di Wihara Jetawana, semalam suntuk melakukan kebajikan, entah itu bermeditasi, mendengarkan uraian Dhamma dari Sang Buddha. Keesok harinya, Culakala bangun, kemudian mencuci muka di kolam depan wihara. Ketika itu pula, seorang perampok, seorang pencuri meletakkan barang-barang curiannya dekat si Culakala. Kemudian pemilik barang tersebut, pemilik benda curian tersebut lewat dekat kolam dan melihat bahwa barangnya yang dicuri itu ada di dekat Culakala. Lantas si pemilik barang tersebut mengira bahwa Culakala lah yang menjadi pencurinya, Culakala lah yang menjadi perampoknya. Kemudian si pemilik barang itu memukul, mencaci maki sampai Culakala kesakitan. Untunglah saat itu beberapa pelayan wanita mengambil air di kolam itu. Kemudian melihat Culakala ini dipukul, yang kelihatannya sangat kesakitan. Kemudian wanita itu mengatakan, wanita itu mengenali bahwa Culakala adalah pemuda yang baik hati, pemuda yang rajin berbuat baik. Bukan pemuda itulah pencurinya, bukan Culakala lah yang melakukan. Saya kenal dekat dengan Culakala. Kemudian saat itu pula si pemilik barang yang kecurian ini melepaskan Culakala. Ketika itu pula Sang Buddha, guru para dewa dan manusia ini mendengar kabar bahwa Culakala sudah dipukul. Kemudian Sang Buddha mengatakan, Culakala, Anda dilepas oleh orang itu bukan karena pembelaan dari wanita itu, tetapi Anda dilepas karena Anda adalah orang baik. Anda tidak melakukan pencurian, Anda tidak melakukan perampokan, dan Anda tidak salah. Oleh karena itu, Anda dilepas. Anda dilepas. Orang yang melakukan kebaikan akan masuk ke alam surga atau dewa, bahkan dapat merealisasi nibbana. Orang yang melakukan kejahatan akan masuk ke alam neraka. Oleh sebab itu Sang Buddha membabarkan bait Dhammapada 165. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat di dalam artikel itu, Bante tidak mencantumkan kisah ini. Itu adalah latar belakang kenapa ada syair Dhammapada 165. Yang saya kutip dua baris, yaitu sudi asudi pak catang, nanyo anyang wisodaye. Suci atau tidak suci tergantung pada diri kita sendiri. Tak seorang pun dapat menyucikan orang lain. Ibu bapak,
saudara sekalian, kita sebagai manusia memiliki potensi, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tentu dengan potensi yang kita miliki, kita dapat memperoleh apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Karena kita sebagai manusia, dalam menjalani hidup ini, tentu kita semua memiliki tujuan hidup. Tentu kita semua memiliki harapan-harapan. Tentu kita semua memiliki aspirasi dan motivasi. Tentu dengan motivasi masing-masing. Pada saat ini juga ibu bapak melakukan kebajikan, sudah tentu memiliki harapan-harapan. Dan itu adalah hal yang wajar. Harapan-harapan kita sebagai manusia mengarah kepada dua hal. Yang pertama adalah potensi yang kita miliki, yaitu potensi duniawi dan spiritual. Potensi duniawi dan spiritual. Potensi duniawi ini biasanya mengarah kepada kenikmatan-kenikmatan sesaat. Seperti halnya harta, tahta, wanita, kedudukan, ketenaran, pujian, nama baik, kemasyhuran, gelar, dan masih banyak kebahagiaan lainnya. Yang sifatnya itu semua adalah sementara dan tidak dapat dipertahankan, bisa berubah kapan saja. Atau anicca, tidak kekal. Tidak kekal. Tentu Bapak Ibu upasaka dan upasika sudah mengetahui, bahkan sudah hafal, sudah memahami, sudah mengerti secara teori apa itu anicca. Apa itu anicca? Tetapi apabila kita dapat memahami anicca itu secara praktik dalam vipassana, akan jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia. Bapak Ibu upasaka dan upasika, itu adalah potensi secara duniawi. Sedangkan potensi secara spiritual bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan di atas duniawi, kebahagiaan sejati yang menjadi tujuan kita sebagai umat Buddha, yaitu bebas dari penderitaan dan mencapai kebahagiaan tertinggi sebagai umat Buddha, yaitu Nibbana. Kebebasan sejati, kebebasan tertinggi, kebahagiaan abadi, yaitu Nibbana. Ibu bapak, apabila kedua potensi ini dapat kita kembangkan secara terus-menerus dalam kehidupan ini, dapat kita peroleh, akan dapat kita realisasi. Tentu dalam proses meraih kedua potensi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah kita membalik telapak tangan. Tentu membutuhkan upaya-upaya. Membutuhkan tekad yang kuat. Atau dalam Dhamma disebut aditana. Usaha-usaha yang kuat, yang ulet, yang rajin, perjuangan atau utana sampada, pengorbanan, dan semangat atau biasa dikenal dengan wirya. Nah, apabila kita memiliki
sifat-sifat ini, maka saya yakin dan percaya kebahagiaan-kebahagiaan itu akan ibu bapak miliki dalam kehidupan ini juga. Dalam mewujudkan, dalam meraih kedua potensi itu, tentu kita membutuhkan pedoman. Pedoman ini berguna untuk menunjukkan arah kemana kita harus melangkah. Dalam umat Buddha memiliki pedoman, yaitu Dhamma. Dhamma adalah ajaran kebenaran yang telah ditemukan dan diajarkan oleh guru kita, Sang Buddha Gautama. Sang Buddha Gautama mengajarkan Dhamma tidak hanya untuk kebahagiaan duniawi, tidak hanya kebahagiaan dalam kehidupan ini, tapi Sang Buddha juga mengajarkan Dhamma di atas duniawi, di atas adi duniawi. Karena Sang Buddha mengetahui tidak semua makhluk dalam kehidupan ini bisa merealisasikan tujuan akhir sebagai umat Buddha atau Nibbana ini. Maka Sang Buddha juga mengajarkan Dhamma untuk memperoleh kebahagiaan di dunia ini. Dalam Dhammapada, Sang Buddha menegaskan, Sang Buddha menjelaskan secara gamblang kepada kita semua. Dhamma cari sucaritang, natang ducaritang cari, Dhamma cari sukang seti, asming loke parang heca. Yang artinya, hendaklah seseorang hidup sesuai dengan Dhamma dan menghindari cara-cara hidup yang jahat. Barang siapa yang hidup sesuai dengan Dhamma akan hidup bahagia di dunia ini dan dunia berikutnya. Ini adalah sabda Sang Buddha, bukan kata-kata saya pribadi. Berkaitan dengan kebahagiaan itu, lalu Sang Buddha membabarkan Anguttara Nikaya kepada Anathapindika berkaitan tentang 4 hal, 4 macam kebahagiaan. 4 macam kebahagiaan yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar, sudah baca sebelumnya. Tetapi pada saat ini Bante akan mengulang sehingga yang sudah baca dapat memperjelas lagi. Yang belum baca, yang belum mendengarkan bisa memahami. Yang pertama adalah ati sukha. Kebahagiaan karena memiliki kekayaan. Ibu bapak, saudara sekalian, siapa yang tidak ingin kaya? Siapa yang tidak ingin memiliki harta benda? Tidak ingin memiliki tahta? Kita sebagai manusia, Bapak Ibu, sudah tentu kita hidup mengharapkan kekayaan. Mengharapkan kekayaan. Karena apabila kita kaya, apapun yang kita harapkan, apapun yang menjadi cita-cita kita akan bisa terwujud. Ketika kita memiliki kekayaan inilah, kita bisa merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan karena memiliki kekayaan. Tetapi, Ibu Bapak, hendaknya kekayaan itu diperoleh melalui cara-cara yang baik.
dengan upaya-upaya yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik, bukan dengan cara yang negatif. Seperti apa? Seperti mencuri, merampok, merampas, menipu. Itu adalah cara-cara yang tidak baik. Apabila kita memperoleh atau mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak baik, maka kita akan merasa tidak nyaman dalam menikmati kekayaan itu. Karena kita tidak nyaman, maka kita menderita. Tetapi apabila kita, Bapak Ibu sekalian, dalam mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara yang baik, maka kekayaan itu akan dapat dinikmati, akan dapat dirasakan. Akan tetapi perlu disadari bahwa kekayaan itu pun sifatnya sementara. Bisa berubah kapan saja. Bisa dicuri, bisa dirampok, bisa dirampas, bisa hilang. Kalau kita sebagai umat Buddha mengenal Dhamma, tentu kekayaan itu bisa diubah menjadi jasa, yaitu jasa kebajikan. Jasa kebajikan ini adalah milik sejati yang tidak bisa dirampas, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena jasa kebajikan ini sudah menjadi milik kita. Kemanapun kita pergi, jasa kebajikan ini akan selalu kita bawa, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ketika menginginkan kekayaan, hendaklah dalam mengumpulkan kekayaan itu dengan cara-cara yang baik, yang bijak, sehingga akan membawa manfaat, akan membawa kebahagiaan dalam hidup ibu bapak sekalian. Kebahagiaan yang kedua adalah boga sukha. Boga sukha. Kebahagiaan karena mampu menikmati kekayaan. Ketika ibu bapak sudah memperoleh kekayaan dengan cara yang baik, dengan usaha sendiri, dengan tangan sendiri, ketika mampu menikmatinya, maka di sanalah akan muncul kebahagiaan. Akan muncul kebahagiaan. Akan tetapi ibu bapak, ketika ibu bapak sekalian sakit-sakitan, walaupun ibu bapak sekalian memiliki kekayaan 7 keturunan pun, ibu bapak tidak akan mampu menikmati kebahagiaan itu dengan baik. Tidak akan mampu menikmati kekayaan itu dengan baik. Karena kalau bapak ibu sakit-sakitan, tidak bisa berjalan, tidak bisa makan yang enak-enak, berbaring di rumah sakit, yang kamarnya sempit, yang biasanya kalau di rumah tidurnya di kamar yang mewah, lengkap semua fasilitas, dilayani oleh pembantunya. Kalau di rumah sakit hanya menggunakan tempat tidur yang bisa dikatakan sederhana, yang jauh berbeda dengan fasilitas yang ada di rumah. Yang di rumahnya biasa menggunakan pakaian-pakaian yang mewah,
Kalau di rumah sakit hanya menggunakan merek RS, rumah sakit. Makannya terbatas, hanya nasi putih. Yang di rumah biasanya makan mewah. Makan daging, makan ikan, makan sayur anis. Kalau di rumah sakit, makan terbatas. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Menderita sekali. Tidak ada artinya kekayaan itu. Oleh sebab itu, karena kita bisa menikmati, mampu menikmati kekayaan yang kita miliki, yang ibu bapak miliki, maka di sana akan muncul kebahagiaan. Sang Buddha mengatakan, kesehatan adalah keuntungan yang paling berharga, yang paling baik. Karena kalau kita sehat, kalau ibu bapak sehat, apapun yang menjadi tujuan, apapun yang menjadi harapan dalam hidup ini akan mampu diperoleh. Untuk menjadi kaya pun bisa, karena kita sehat, karena kita bekerja, karena kita berusaha. Itulah kebahagiaan yang kedua. Kemudian, kebahagiaan yang ketiga adalah anak-anak suka. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan karena tanpa hutang. Kebahagiaan karena tidak memiliki hutang. Ibu bapak, saudara sekalian, untuk kita sebagai umat Buddha, hendaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup bisa melihat kekayaan yang dimiliki, bisa melihat kebutuhan yang diinginkan. Artinya apa? Jangan sampai seperti kata pepatah mengatakan, lebih besar pasak daripada tiangnya. Lebih besar keinginan daripada kemampuan. Ingin punya rumah mewah, mobil mewah, pinjam bank. Pinjam duit di bank. Tidak ada penghasilan. Mobilnya rusak. Rumahnya butuh renovasi. Minjam lagi dan minjam lagi. Sedangkan gaji atau pendapatan tidak sesuai dengan pinjaman. Sehingga ibu bapak memiliki hutang yang besar. Ketika itu pula, ibu bapak akan merasa menderita sekali. Menderita sekali. Karena setiap saat datang tagihan. Datang tagihan. Oleh sebab itu, berupayalah untuk tidak memiliki hutang pada siapapun. Sekecil apapun. Dalam bentuk apapun. Karena sekecil apapun hutang kita, kita akan memikirkannya. Kalau sudah kepikiran, maka akan tidak nyaman bagi kita. Ketidaknyamanan itu menimbulkan penderitaan. Tetapi apabila kita tidak memiliki hutang, maka di sanalah muncul kebahagiaan. Itu kebahagiaan yang ketiga. Dan yang keempat adalah anawaja sukha. Kebahagiaan tanpa celah. Ibu bapak, saudara sekalian, kita hidup
bermasyarakat. Kita hidup berkelompok. Tentu di dalam kelompok, di dalam lingkungan masyarakat, terdapat norma-norma, aturan-aturan, etika-etika yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Batasan-batasan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Kita yang ada di dalam masyarakat tersebut, lingkungan itu, tentu diharapkan untuk menaati, untuk menjalankan norma-norma yang berlaku. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika ibu bapak, saudara sekalian tidak sesuai, tidak menaati aturan itu, etika itu, norma itu, batasan-batasan itu, maka di sanalah ibu bapak akan mendapatkan celaan. Ketika sudah kita mendapatkan celaan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang yang dihina-hina, akan selalu dicela. Karena nama baik kita sudah tercemar, menyebar kemana-mana. Pergi ke sini akan dicela, ke sana akan dicela. Akan tetapi, ibu bapak, kalau kita hidup menaati, hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku, yang disepakati bersama, maka kita akan mendapatkan pujian. Maka kita akan hidup selaras dengan masyarakat. Maka kita akan mendapatkan penghargaan-penghargaan dari masyarakat. Karena kita berlaku baik, bertindak baik, menjadi orang baik, tidak pernah membuat onar di mana-mana. Kita akan mendapatkan penghargaan. Dan keempat kebahagiaan ini, kebahagiaan yang keempat adalah yang paling tinggi. Kebahagiaan tanpa celalah yang paling tinggi. Bagaimana supaya kita tidak dicela? Ya tentu memiliki moralitas, memiliki etika yang baik. Karena kita sebagai manusia memiliki hati, memiliki jiwa, memiliki batin, memiliki perasaan. Berbeda dengan makhluk yang rendah. Berbeda dengan makhluk atau binatang yang rendah. Tidak bisa membedakan mana norma, mana kebaikan, mana keburukan. Kita ini manusia. Manusia yang sudah jelas memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ibu bapak, saudara sekalian, itu adalah 4 kebahagiaan, 4 potensi yang dapat kita peroleh dalam hidup ini sebagai umat Buddha. Dalam kehidupan ini juga. Dalam kehidupan ini juga. Ya, dalam kehidupan ini juga dapat kita peroleh. Tetapi, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, keempat kebahagiaan ini yang telah dijelaskan oleh Sang Buddha tidak bisa menjamin kita merasakan kebahagiaan sejati. Tidak bisa bertahan lama. Tidak bisa memuaskan. Sebagai contoh, ibu bapak punya kendaraan, sepeda motor. Punya sepeda motor, ingin yang lebih tinggi, ingin yang lebih tinggi, ingin yang lebih tinggi. Karena di sana masih ada keserakahan.
Oleh sebab itu, Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita semua bahwa ada kebahagiaan yang lebih tinggi lagi. Ada kebahagiaan yang lebih tinggi lagi. Yaitu kebahagiaan secara spiritual, kebahagiaan sejati, yaitu Nibbana. Bagaimana caranya kita memperoleh kebahagiaan ini? Ya tentu kita harus sesuai dengan Dhamma. Karena ibu bapak, kebahagiaan duniawi sifatnya sementara, tidak memuaskan. Dan yang tidak memuaskan itu adalah penderitaan. Penderitaan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mampu memahami penderitaan ini, maka kita akan memiliki niat untuk bebas dari penderitaan. Kita akan memiliki niat untuk keluar dari penjara penderitaan. Dengan cara bagaimana? Penderitaan akan mampu kita singkirkan apabila kekotoran-kekotoran batin kita atau kilesa kita dapat kita hancurkan secara total. Seperti halnya kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin yang merupakan akar dari segala kejahatan. Akar dari segala kejahatan. Sang Buddha mengatakan, kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Cinta kasih. Karena cinta kasih itu mendamaikan. Karena cinta kasih itu menenangkan. Karena cinta kasih menyatukan. Ibu bapak, upasaka dan upasika sekalian, Sang Buddha telah menunjukkan jalan menuju pembebasan, menuju akhir daripada penderitaan, untuk memperoleh tujuan akhir sebagai umat Buddha, yaitu Nibbana, dengan melewati jalan mulia berunsur 8, atau yang dikenal sebagai Arya Atamika Magga. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Kemudian Sang Buddha menegaskan dalam Dhammapada, dengan melalui jalan ini, dengan melewati jalan ini, engkau dapat mengakhiri penderitaan. Jalan ini pula yang kutunjukkan setelah aku memahami, bisa mencabut duri-duri atau pengotor batin. Pengotor batin. Sebagai contoh, ibu bapak menginjak duri, kemudian ibu bapak sakit. Bagaimana supaya tidak sakit? Nah, kita cabut durinya, kita ambil durinya, maka kita akan sembuh dari sakit itu juga. Tapi kalau tidak mau sembuh, melekat dengan kesakitan, maka biarkanlah duri itu menempel pada kaki ibu bapak sekalian. Kemudian, Bapak Ibu, Saudara sekalian, jalan mulia berunsur 8 ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang biasa kita kenal sebagai sila, samadhi, dan panya. Yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua.
Sila adalah aturan moralitas, etika sebagai umat Buddha. Ada Pancasila Buddhis, Atha Sila, Dasa Sila, dan Patimokkha Sila. Mungkin ada yang berpendapat, kenapa sih ada moralitas? Kita tidak bebas. Moralitas itu adalah fondasi bagi umat manusia, bukan hanya sebagai umat Buddha, tetapi semua makhluk yang menginginkan hidupnya bahagia bisa mempraktikkan, bisa menjalani moralitas. Karena apabila moralitas kita baik, maka kita akan memiliki pengendalian di dalam diri kita. Sila ini adalah pelindung bagi kita. Kenapa dikatakan sebagai pelindung? Karena kalau kita suka membunuh dalam kehidupan ini, maka sebagai hasilnya, kelak kita akan sakit-sakitan. Umur kita akan menjadi pendek. Umur kita akan menjadi pendek karena kita suka membunuh. Apakah Bapak Ibu ingin dibunuh? Saya yakin dan percaya tidak sama sekali. Demikian juga kepada makhluk sekecil apapun, tidak ingin dibunuh. Tidak ingin dibunuh. Oleh sebab itu, sebagai umat Buddha mengenal Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jangan dipelesetkan. Nanti ibu bapak mengucapkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia kecuali si dia, musuh saya. Si dia, mantan saya yang telah menyakiti hati saya. Si dia yang sudah berhutang sama saya tidak bisa mengembalikan. Itu bukanlah ajaran Sang Buddha yang universal, ibu bapak. Ucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia adalah tidak ada batasan. Tidak hanya untuk umat manusia, tidak hanya untuk umat Buddha saja, tetapi semua makhluk tanpa batas. Dikatakan dalam Karanya Metta Sutta, baik di arah atas, bawah, dan sekelilingnya, baik kepada makhluk yang tanpa kaki, berkaki 2, berkaki 4, dan berkaki banyak. Baik kepada makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik kepada makhluk yang tinggi maupun pendek, kurus maupun gemuk. Kita harus memancarkan cinta kasih. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwanya untuk melindungi putra tunggalnya. Itulah cinta kasih yang universal. Itu baru sila pertama, ibu bapak sekalian. Kemudian kenapa kita tidak boleh mengambil milik orang lain, sedangkan benda itu adalah benda yang ingin saya miliki, tetapi saya tidak mampu membelinya. Kenapa dilarang? Kenapa sebagai umat Buddha dilarang mengambil benda milik orang lain? Karena kelak ibu bapak, apabila kita suka mencuri, maka dalam kehidupan kita yang akan datang, kita sering kecolongan. Kita sering kecolongan. Barang-barang kita tidak bisa bertahan lama. Itulah sebabnya kita tidak dianjurkan untuk mengambil milik orang lain. Kemudian sila yang ketiga, tidak berzina. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Karena apabila kita melakukan perzinahan,
maka dalam kehidupan kita yang akan datang, sulit mendapatkan jodoh. Mungkin dalam kehidupan ini suka tengok sana sini. Suaminya suka tengok gadis yang cantik-cantik. Istrinya suka tengok sana sini. Lelaki yang ganteng-ganteng, tampan-tampan. Kelak, dalam kehidupan yang akan datang, maupun dalam kehidupan ini, kehidupan rumah tangganya tidak akan pernah harmonis. Tidak akan pernah merasa nyaman. Karena pertentangan, perselisihan akan selalu ada dalam keluarga tersebut. Kemudian sila keempat, kenapa kita tidak boleh berbohong? Karena berbohong itu, Bapak Ibu, sebagai buahnya adalah tidak dipercaya, tidak memiliki pengikut, karena akibat dari berbohong, karena akibat dari fitnah. Sekalipun ibu bapak berbicara baik, berbicara benar, tetapi karena sering berbohong, maka sulit akan dipercaya orang banyak. Sila kelima, kenapa kita tidak boleh mabuk-mabukan? Padahal mabuk-mabukan itu bisa menghilangkan kesedihan. Bisa kita membuat bahagia. Iya, kita bahagia saat itu. Tetapi ketika kita sadar, baru kita menyadari, uang kita habis hanya untuk berpoya-poya. Minum minuman yang tidak bermanfaat. Minum minuman yang menyakitkan. Kenapa kita tidak boleh melakukannya? Karena kelak kita akan menjadi orang-orang idiot. Orang-orang yang tidak normal. Suka lupa-lupa. Karena akibat dari alkohol yang sudah kita minum dalam kehidupan ini. Barusan ibu bapak sekalian meminta dengan ketulusan hati, tanpa dipaksa, tanpa diminta-minta, meminta 5 sila dengan sangat khidmat sekali. Kemudian di akhir, Bante mengucapkan, Silena nibuting yanti. Silena nibuting yanti. Dengan melaksanakan sila, padamnya kilesa, bahkan mencapai nibbana. Padamnya kekotoran-kekotoran batin. Karena dengan kita melaksanakan moralitas, tentu dengan sungguh-sungguh. Apabila kita mampu mempraktekkan moralitas, maka kita akan memiliki rasa malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Tadi akibat-akibatnya sudah saya jelaskan satu persatu. Itulah moralitas. Itulah sila dalam Buddhisme. Kemudian, tidak hanya dengan menjalankan sila, tetapi kita perlu juga melakukan samadhi atau bermeditasi, bhavana. Bante, saya bermeditasi tidak bisa lama. 5 menit sudah suksak. Sudah tengok sana sini. Sudah lihat tembok di mana ada jam. Sudah jam berapa sekarang? Baru 5 menit Bante sudah tidak nyaman. Memang demikian Ibu Bapak. Kalau pikiran kita tidak terkonsentrasi, kalau pikiran kita tidak bisa terpusat pada satu objek yang kita amati. Itulah sebabnya Ibu Bapak sekalian, kita dianjurkan untuk
menjalani Pancasila Buddhis setidaknya. Pancasila Buddhis ini sebagai fondasi awal, sebagai penunjang dalam pelaksanaan samadhi. Karena kita sudah tidak memikirkan membunuh lagi, mencuri lagi, berzinah lagi, berbohong lagi, sudah tidak ada dalam diri kita. Oleh sebab itu akan cepat sekali kita untuk mengamati objek yang kita amati. Tapi kenapa Bante kalau bermeditasi 5 menit saja rasa sakit itu cepat muncul? Iya, benar, cepat muncul. Rasa sakit, rasa kesemutan, rasa pegal-pegal itu akan cepat muncul. Karena apa Bante? Karena pikiran kita ada. Karena perhatian kita besar sekali. Karena sati kita kuat sekali. Sebenarnya rasa sakit, rasa pegal-pegal, rasa nyilu, rasa ngantuk itu ada setiap saat. Ada di setiap tindakan yang ibu bapak lakukan. Tetapi di sana tidak ada perhatian, kurang perhatian. Bukannya tidak ada, tetapi kurang perhatian. Kurang kita perhatikan. Sebagai contoh, ketika ibu bapak di kantor, mungkin di toko, atau di kendaraan, itu ada rasa pegal-pegal, rasa kesemutan, rasa ngantuk. Tetapi ketika rasa sakit, rasa pegal itu datang, ibu bapak menggantikan posisi duduknya. Mungkin ketika jari-jarinya pegal-pegal dibunyikan tok, 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 tok. Ketika kakinya sakit diluruskan. Ketika punggungnya sakit dibunyikan tok, tek sana sini. Sehingga jadi nyaman. Akan tetapi coba kalau bermeditasi. Tidak bisa seperti itu. Sehingga mau tidak mau kita harus amati rasa sakit itu. Amati segala sesuatu yang muncul. Baik itu rasa sakit, rasa ngantuk, dan sebagainya. Kesemutan. Kenapa kita kesemutan? Mungkin saja ibu bapak memiliki banyak gula darah. Sehingga semutnya bisa di mana-mana. Ya. Itu sebabnya kenapa semuanya gelisah. Semuanya memiliki godaan-godaan. Karena perhatian kita, sati kita kuat. Dalam meditasi Vipassana Bhavana, kita tidak dianjurkan untuk membuang segala sesuatu yang muncul di dalam jasmani maupun batin kita. Yang mulia Bante Kandidaru selalu menganjurkan kepada murid-muridnya termasuk saya salah satu. Apapun yang muncul, perhatikan. Jadikan objek dalam bermeditasi. Amati ketika dia muncul, ketika dia berkembang, dan akan lenyap tepat di mana rasa sakit itu muncul. Di sana dia juga akan lenyap. Tetapi kebanyakan di antara kita, ibu bapak, tidak tahan untuk merasakan rasa sakit itu. Sehingga kita ubah cara duduk kita, kita bunyikan jari-jari kita. Kalau rasa ngantuk, ya kita ikuti rasa ngantuk itu sehingga kepala kita menyentuh lantai. Sang Buddha mengatakan ibu bapak, Eka Yanamago, satu-satunya jalan untuk menuju pencerahan, yaitu bermeditasi. Meditasi ini adalah salah satu-satunya cara melihat ke dalam diri kita. Kalau mungkin Bapak Ibu tadi sebelum berangkat ke sini, berkaca-kaca di depan cermin yang besar sekali. Melihat rambutnya apakah sudah rapi. Melihat di mana ada jerawat yang muncul. Melihat apakah baju kita sudah rapi atau sudah cocok. Cermin itu hanya mampu memperlihatkan jasmani kita, luar dari jasmani kita. Tetapi kalau kita melakukan meditasi, melaksanakan meditasi, mampu melihat ke dalam batin kita, mampu melihat sifat-sifat kita
Dengan bermeditasi, maka kita akan mampu melihat apakah masih tebal atau tipis loba dosa moha kita. Apakah kesalahan-kesalahan kita? Apakah kebajikan-kebajikan yang sudah kita miliki? Maka kita akan merenung ke dalam. Dan melalui meditasi inilah juga kita mampu memahami sifat hidup, anicca, dukkha, dan anatta. Mampu memahami 4 kebenaran mulia dengan pengetahuan. Pengetahuan secara batin yang biasa disebut dengan nyana. Nyana-nyana, pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh melalui meditasi. Itu secara singkat, Ibu Bapak. Kalau semuanya itu dibahas, 1 hari tidak akan habis. Dan sekarang mungkin kelihatan sudah pegal-pegal. Sudah mulai tengok di mana ada jam. Kapan Bante selesai? Padahal lagi 1 topik, 1 hal yang akan saya bahas. Mau tidak mau, Ibu Bapak harus sabar duduk sebentar. Katanya kita ini siswa Buddha yang mengenalkan Paramang Tapo Titika. Bersabar. Bersabar. Yang ketiga adalah panya. Panya, kebijaksanaan. Setelah kita mempraktekkan sila samadhi, maka kita akan memperoleh buahnya, yaitu panya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari apa? Kebijaksanaan dari kita mampu mengamati batin kita, jasmani kita. Panya tidak jauh dengan pengertian, perhatian. Karena apabila kita memiliki panya, maka kita akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang buruk, mana yang baik. Mana yang positif, mana yang negatif. Itulah fungsinya panya. Dalam Dhammapada, Sang Buddha menegaskan, bagaikan batu karang yang tidak dapat digoncangkan oleh badai, demikian pula orang bijaksana tidak akan dapat digoncangkan oleh pujian maupun celaan. Walaupun dipuji ya biasa-biasa saja. Walaupun dicela ya biasa-biasa saja. Celaan pujian itu bukan milik orang bijaksana, tetapi milik mereka yang memuji maupun yang mencela. Karena bagi orang bijaksana, pujian dan celaan tidak ada artinya. Ya, itulah 3 kelompok sila, samadhi, dan panya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena sudah pegal-pegal, saya akan mengakhiri. Sudi asudi pacatang, nanyo anyang wisodaye. Suci atau tidak suci tergantung pada diri kita sendiri. Kita sendirilah yang harus berusaha. Sekalipun Buddha, sekalipun Dewa, sekalipun Raja atau Presiden tidak akan mampu menyucikan diri kita, kecuali kita mau berusaha. Kejahatan dilakukan oleh kita sendiri, keburukan dilakukan oleh kita sendiri. Oleh sebab itu, Sang Buddha menegaskan sekali lagi, Sang Tathagata hanya sebagai penunjuk jalan. Hanya sebagai penunjuk jalan. Engkaulah yang harus berusaha. Barang siapa yang tekun bersamadhi dan melalui jalan yang sudah ditunjukkan, maka noda-noda batin atau kekotoran-kekotoran batin dapat disingkirkan. Sehingga akan merealisasi kebahagiaan tertinggi sebagai umat Buddha, yaitu Nibbana. Ibu bapak sekalian, itulah sedikit Dhamma, ajaran Sang Buddha yang
Bante sampaikan pada kesempatan ini, semogalah dapat dipahami, semogalah dapat dimengerti, sehingga kita semua terbebas dari kekotoran-kekotoran batin, kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin. Sehingga kita dapat melihat kebebasan, kita dekat dengan kebebasan, bahkan kita dapat merealisasikan kebebasan dalam hidup ini juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya maju dalam Dhamma. Semoga Bapak Ibu semua bisa merasakan kebahagiaan. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.